Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Jumat, selamat pagi, semangat luar biasa, wis. Mantap. Seperti biasa, hari ini kita belajar bahasa Inggris sama Bapak, ya. Setelah kemarin minggu lalu TS, terus ya kalian juga sudah menerima hasilnya. Jadi yuk, kalau misalkan nilainya sudah cukup, kita up lagi supaya nilainya lebih dari cukup. Kalau nilainya kurang, itu wajib buat di up supaya nilainya cukup. Kalau nilainya sudah lebih dari cukup, gimana? Harus di up lagi supaya lebih daripada cukup. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan di atas, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, lanjut ya. Sebelum dimulai, Bapak mau belajar pakai peci. Kayak kalian juga, Bapak juga pengen dong pakai peci. Gimana? Cocok gak? Cocok lah. Lanjut ya. Untuk di pembelajaran kali ini kita mau belajar tentang number. Udah kemarin kan? Jadi yang di buku paket itu dia cuman jelasin number tentang kardinal aja. Tentang kardinal aja. Jadi angka yang kardinal itu yang sering kita pakai sehari-hari, kayak 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and extra. Nah, itu yang paling sering banget kita pakai, yaitu namanya cardinal number. Ada satu lagi namanya ordinal number. Jadi kalau cardinal number itu buat untuk menunjukkan jumlah atau massa. Jadi kayak ada kursinya berapa? Ada 2 kursi, berarti 2 chairs. Simple. Tapi untuk yang ordinal number itu untuk menunjukkan peringkat. Gimana nih? Jadi peringkat itu ada yang, kalau dalam Indonesia ya, ada yang ke-1, ada yang ke-2, ke-3, ke-4, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kalian lagi ngantri sesuatu nih gitu kan, terus kamu antrian keberapa? Aku antrian ketiga, misalkan kayak gitu. Nah, itu namanya peringkat. Kalau dalam bahasa Inggris, numbernya disebut jenis number ordinal. Dan ini yang akan kita pelajari, apa sih bedanya, apa cara penggunaannya, gimana, terus kalau dimasukin dalam kalimat juga akan jadi seperti apa. Kita mulai. Oke, kelihatan nggak? Bapak jelasin ya. Jadi misalkan angka 1 itu yang cardinal numbernya, yang atau kita bisa bilang yang biasanya itu 1. Tapi kalau ordinal numbernya itu jadi first. Nulisnya angka 1 ada huruf S dan T kecil di atasnya. Jadi kayak gini, ada angka 1, ada huruf S dan T kecil di atasnya. Terus yang nomor 2, angka 2 itu biasanya kita kan cuman gini aja, 2. Tapi kalau di cardinal number jadinya second. Nulisnya
kalau di angka itu angka 2 ada huruf N dan D kecil di atasnya. Kalau nomor 3 itu 3 seperti yang biasa, yang cardinal number, tapi kalau yang ordinal number jadi third. Bisa? Jadi nulisnya angka 3 ada huruf R dan D, artinya jadi ketiga. Ke 1, ke 2, ke 3. Yang keempat gimana? 4 kita nulisnya angka 4, terus nulisnya for, F-O-U-R. Tapi kalau yang di ordinal number itu fourth, ada t-nya, nulisnya itu ada apa? Angka 4 tambah TH. Begitu. Lanjut deh. Nah, kalau tadi sampai angka 4, sekarang kita lanjut. Kalau 5, 5. Jadi fifth, nulisnya juga jadi berubah. Kalau biasanya F-I-V-E jadi F-I-F-T-H. Terus yang 6 cuma tambah TH-nya aja di belakang, simple. Yang 6, 7 juga tambah TH-nya doang di belakang. 8 juga cuma tambah H doang di belakang. Penulisannya juga lihat hampir sama semua di sini. Terus 9, 9 juga jadi beda. Jadi yang perubahan nulisnya beda itu di nomor 5, nomor 8 cuma tambah H-nya doang, nomor 9 NINTH. Terus 12 jadi gini, dari 12 pakai V jadi 12 pakai F. Nulis angkanya juga di gini aja. Ya, simple banget. Terus untuk yang puluhan, nah gini. Lanjut. Nah, kalau yang di puluhan itu jadinya yang dirubah tuh, kalau puluhannya masih sama aja, tapi kalau misalkan setelahnya, nah itu setelahnya yang dirubah. Kayak misalkan 21, asalnya kan kita bilangnya 21, tapi kalau di kalau di ordinal number jadinya 21st. Jadi angka satunya yang di belakang itu yang dirubah. Begitu seterusnya. Kalau misalkan 22 biasanya kita nyebut 22, jadinya 22nd. 23 biasanya 23, jadinya 23rd. Nulisnya juga sama kayak di awal tadi. Kalau yang angka 1, satunya ada huruf ST kecil di di belakang atasnya. Nah begini yang di puluhan juga sama, cuma tambah ini aja. Kalau misalkan angka 20 gimana? Kalau angka 20 aja enggak pakai satuan di belakangnya, nulisnya jadi gini. Nah untuk angka 20 nulisnya jadi gini, 20 tambah TH, huruf T sama H kecil di atas belakangnya, terus dibacanya jadi 20th. Jadi Y-nya dilihat, kalau misalkan 20 biasa kan gini, T sama Y. Nah, Y-nya diganti sama I dan E, terus tambahin T dan H. 20th. Begitupun puluhan untuk puluhan-puluhan yang lain. Kayak misalkan 30, asalnya 30 jadi 30th. Kalau 13 asalnya 13 jadi 13, ada t-nya di belakang, nulisnya nggak jadi 13 ya, nggak jadi 13 tapi jadi 13. Kalau 13 yang cardinal number, tapi kalau misalkan ordinal number jadi 13, ada TH-nya kecil di belakang. Begitu. Selanjutnya sama aja. Jadi memang beberapa yang beda itu kayak
tadi angka 5 kalau di kardinalnya kan 5, kalau di ordinalnya jadi fifth. Nah gitu, bukan jadi fifth, bukan, tapi jadi fifth. Terus 9, angka 9, 9 jadi ninth. Terus 10 sama aja, 10 jadi 10th. 11 jadi 11th, ada hanya kecil di belakang. 12 jadi 12th, hampir sama bacanya, cuman tulisannya beda. Kalau yang kalau yang cardinal number itu pakai V, kalau yang ordinal number itu pakainya F. Apalagi udah sih. Nah terus cara penggunaannya, kalau yang cardinal number, kalau yang biasa itu ya kita biasa kayak apa ya, banyak sih, itu juga banyak banget dipakai. Misalkan umur juga pakainya yang kardinal. Kayak misalkan umur saya sekarang 15 tahun misalkan ya, jadi I am 15 years old. Tapi kalau yang cardinal number itu untuk menunjukkan peringkat atau urutan. Kayak misalkan nih, bapak ini anak pertama. Nah lihat, anak ke-1 dari 3 bersaudara. Jadi I am the first son. Oke, jadi kalau misalkan kamu nih pak, saya anak kedua, berarti I am the second daughter atau the second son. Kalau saya anak ketiga pak, ya tinggal third son. Saya anak terakhir pak, I am the last son atau last daughter, tergantung kamu perempuan atau laki-laki. Nah untuk yang cardinal number itu juga bisa dipakai buat membaca matematika. Contohnya gini, 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti 1 plus 1 is 2. Simple ya. Bacanya begitu. Jadi kalau tambah itu plus, kalau kurang itu bisa dibilang minus, terus kali itu multiplied by, terus bagi itu divided by. Perlu kayak. Nah, kalau plus itu kalau tambah itu plus, kalau kurang itu minus, kalau kali itu multiplied by, bisa begini, kalau bagi itu divided by. Jadi kalau misalkan 5 kali 4 sama dengan 20, berarti kita nih bacanya 5 multiplied by 4 is, nah kita aja, is 20. Simple. Oke, itu kalau misalkan cara cara bacanya di cardinal number. Kalau di ordinal number yang peringkat itu ya tadi Bapak bilang bisa di bisa di antrian. Kamu antrian ke berapa misalkan? Oh, aku antrian ke 4 nih. Jadi I am 4th, saya yang keempat, atau saya yang kelima, I am 5th, dan lain sebagainya. Untuk tahun, nah gini, untuk tahun kayaknya belum juga kita bahas. Untuk penggunaan tahun, cara baca tahun dalam bahasa Inggris, misalkan tahun 2021 itu kan, kalau 2000 Inggrisnya kan 1000 ya, Inggrisnya kan 1000, jadi 2020. Tapi kalau misalkan yang lebih singkat bisa 2021. Jadi 2021. Sama kayak kita nih, kalau misalkan kita nyebut 1945 sama 1945. Nah, di Inggris juga sama. Ada kalau 1945 berarti 1990 1990
N50 N45 itu kalau 1945. Tapi kalau itu 1945. Kalau 1945 ya tinggal 1945. Simple ya. 1945. Ini tergantung kalian mau pakai yang mana, terserah, sama aja kalau di tahun. Kalau ya sama aja. Mau di formal atau di non formal, yang 2021 itu atau misalkan 1945 itu keduanya dianggap sopan. Jadi kalian mau pakai yang mana terserah. Karena jujur untuk Bapak sendiri sih kalau misalkan harus nyebutin tahun dalam bahasa Inggris supaya orang yang dengerin juga lebih mudah nangkep dan Bapak juga lebih mudah ngomong, ya udah pakainya yang 1945 gitu, yang 1945. Atau yang kalau 2021 kita kan memang biasanya nyebutnya setelah 2000-an ya. Jadi ada 2003, 2004, 2005 dan sebagainya. 2021 ya udah 2021, 2020, 2018, enggak ada 2018 di kita kan enggak ada ya. Enggak ada 2021, enggak ada. Tapi kalau di Inggris sana itu ada. Kita nyebutnya 2021 atau 2020 atau 2019, 2019 dan lain sebagainya. Oke deh, sederhana, simple, mudah, ya kan? Kayaknya gampang. Apa sih yang susah dari pembelajaran angka? Intinya kalian perlu tahu cara bacanya gimana, cara dimasukin dalam kalimat itu gimana. Nah kalau dimasukin dalam kalimatnya nanti itu harus ada bikin kalimat. Oke, harus ada bikin kalimat. Tapi yang paling penting, yang paling awal, kalian tahu dulu nih bedanya antara cardinal number sama ordinal number. Terus cara bacanya itu gimana. Kalau cara penggunaannya tadi ya namanya juga kalimat dong, maksudnya luas, dan itu tergantung kondisi atau kejadian yang sedang kalian alami, atau yang sedang atau yang sedang terjadi. Kalau ngomongin ke sini nanti kita nyambungnya ke tenses dan sebagainya dan sebagainya. Nah, yang penting sudah tahu antara perbedaan antara cardinal number sama ordinal number, cara bacanya juga gimana. Nah sekarang kita bakalan ada tes pemahaman harian untuk materi kali ini ya. Bapak mau lupa lain. So tugasnya nanti Bapak tulis di deskripsi sama share juga di grup. Jangan lupa dikerjain. Sama apalagi yang kemarin juga beberapa orang belum setor ke Bapak. Jadi yang sudah mengerjakan di minggu kemarin, alhamdulillah, terima kasih banyak. Kalian hebat, sudah ngerjain di tepat waktu dan nggak telat juga, gitu kan. Kalau Bapak jujur, kalau Bapak mikirnya selama kalian ngasih, kayak misalkan minggu kemarin hari Jumat gitu kan, terus ngirimnya terakhir hari Kamis, buat Bapak itu masih belum telat. Tapi kalau misalkan sudah hari Jumat, akhirnya kan jadi numpuk tuh, kalian jadi ngumpulin 2 tugas gitu kan, tugas yang minggu kemarin dan tugas yang minggu ini, untuk Bapak itu baru masuk telat. So terima kasih banyak. Apa lagi? Ya sudah, kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Sikap berdoa gimana? Tangan di atas, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.